Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu adilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita semuanya bapak-bapak, ibu-ibu bisa hadir di sekolah dalam keadaan sehat. Itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagai orang iman yang kita terus selalu bersyukur. Bapak Ibu sehat sedoyo nggih? Yang kedua, terima kasih Bapak Ibu bisa hadir di sekolah lebih awal sesuai dengan agenda kita untuk melaksanakan tausiah pagi atau kultum membarokahkan di bulan Ramadan ini. Tak lupa pula salawat serta salam kami aturkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di hari akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, ya sesuai dengan apa kesepakatan kita setiap pagi kita manfaatkan pagi hari kurang lebih 10-15 menit untuk kultum menambah kebarokahan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan tidak bosan di kali kulok ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita tentang 4 maqadirullah. Yang pertama dulu sudah tentang nikmat. Kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, kita harus bersyukur. Kemudian kemarin sudah kita sampaikan juga yaitu tentang ujian atau cobaan. Kalau kita sedang dicoba oleh Allah, kita harus bersabar. Kemudian sekarang yang ketiga Bapak Ibu yaitu tentang musibah. Bapak Ibu yang saya hormati, musibah itu sesuatu yang menimpa kita dan kita tidak menghendaki. Jadi menimpa kita tetapi kita sebetulnya tidak menginginkan. Berbeda dengan cobaan. Kalau cobaan itu ya artinya bisa senang, bisa menggembirakan, semuanya ada ujian. Tapi kalau musibah ini ya tentu hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita. Sebagai contoh misalkan kita kehilangan harta benda kita, misalkan kehilangan uang kita, itu berarti musibah. Mungkin secara umum yang menimpa Kota Semarang kena banjir rumah kita, itu musibah karena hal seperti itu tidak kita kehendaki. Mungkin di beberapa daerah kita kena banjir, ada gempa, itu musibah. Mungkin ada di antara anggota keluarga kita yang dipanggil oleh Allah, itu musibah. Bagaimana kita jika tertimpa musibah, maka semuanya itu dari Allah, kita kembalikan pada Allah, yaitu dengan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhliqli khairan minha. Jadi semuanya itu dari Allah. Dan sebetulnya memang qadar-qadar ini Bapak Ibu, kita itu sudah ditulis oleh Allah. Kapan menulisnya? 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptakan oleh Allah. Kita itu sudah ditulis di qadar-qadarnya. Nah, musibah-musibah yang menimpa kita Bapak Ibu itu bisa disebabkan 2 hal. Yang pertama mungkin karena diri kita, mungkin karena kesalahan-kesalahan kita. Contoh misalkan
ini musim penghujan misalkan kita mungkin membuang sampah di selokan-selokan misalkan, sehingga menyebabkan macet banjir, saluran di sumbat batu ya, sehingga masuk ke kelas misalkan seperti itu penyebabnya antara lain kita. Namun demikian ada juga yang memang dari Allah ya, untuk disertakan pada kita, namun bukan berarti Allah itu membuat kita celaka, tidak. Musibah-musibah itu diberikan pada kita, bisa jadi Allah itu akan meningkatkan derajat kita. Seperti kemarin sudah kita sampaikan, inna ma'al usri yusra ya. Bahkan 2 kali dalam surat itu inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan itu yakinlah setelah itu akan ada kegembiraan. Itu musibah-musibah. Atau juga bisa dengan musibah itu Allah menolong kita ya. Kok bisa tolak musibah menolong kita? Banyak kasus, banyak cerita Bapak Ibu ya. Saya punya teman di Kalimantan itu pulang kerja ya sudah sore pulang kerja mau nyebrang jembatan Tenggarong ya. Karena kan jembatannya ya panjang-panjang ya. Tinggal 100 meter itu loh, bannya gembes. Nah biasanya itu musibah. Orang kalau nggak tahu skenario dari Allah, ya Allah memberikan musibah banyak gembes lagi. Ini tukang tambahnya nggak tahu ya, mungkin nonton ya. Ternyata apa Bapak Ibu? 10 menit kemudian jembatan itu roboh. Berarti apa? Allah menolong kita. Coba kalau pas di jembatan ya, ada lagi mungkin yang juga sering misalkan kita mau pergi kemana ya, sudah beli tiket ketinggalan tiketnya, entah tiket pesawat, tiket kereta atau apa, kita ketinggalan. Mungkin saat itu ya Allah saya kok ketinggalan pada saat penting dan seterusnya. Saya diberi musibah seperti ini, tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, ternyata pesawatnya atau keretanya kena musibah kecelakaan. Allah berani menyelamatkan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, musibah yang diberikan oleh Allah ini tetap kita terus harus husnudzon billah ya. Jadi berprasangka baik kepada Allah. Karena memang seperti saya sampaikan, 4 maqadirullah ini kodar-kodar yang mau tidak mau harus kita lakukan ya. Termasuk juga musibah-musibah yang menimpa diri kita Bapak Ibu. Mungkin yang kita sakit ya misalkan, atau bahkan Bapak Ibu kita sadar atau tidak sadar suatu saat nanti musibah besar akan menimpa kita, yaitu adalah kematian Bapak Ibu. Itu kita sadar tidak sadar, kita siap tidak siap, pasti kita itu akan meninggalkan dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut, firman Allah, setiap diri orang itu pasti akan merasakan mati. Fa idza jaa ajalun la yastakhirun sa'ah wa la yastaqdim. Ketika masa itu datang Bapak Ibu, kita nggak bisa menunda, nggak bisa mengawalkan, nggak bisa mengakhirkan, nggak bisa. Itu musibah besar bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, termasuk pada kesempatan ini sangat bagus sekali. Mungkin juga belum tentu dilakukan di berbagai sekolah barangkali. Maka manfaatkan hal yang sebentar ini untuk mencari ilmu. Karena seperti ini Bapak Ibu, kalau nanti kita sudah di akhirat sana, itu baru tahu pahalanya betapa besarnya. Di Rasulullah SAW bersabda, laghotmatun arrohatun fisabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Kita itu pagi-pagian sesaatan mencari ilmu seperti ini di jalannya Allah, itu lebih baik dari dunia seisinya. Lebih baik dunia seisinya, luar biasa. Oleh karena itu marilah Bapak Ibu ya,
Kita betulkan, niatkan kita ya untuk terus mencari Allah. Termasuk Bapak Ibu yang harus betul-betul kita sadari, menyiapkan diri adalah menghadapi kematian. Bapak Ibu, coba kita merenung sebentar. Pernahkah kita semuanya membayangkan suatu hari nanti Bapak Ibu di rumah kita dipasang teratak oleh tetangga-tetangga kita, dipasang teratak, saudara-saudara pada datang, di depan rumah kita ada bendera kuning. Itu suatu saat nanti pasti terjadi. Saat itu apa Bapak Ibu? Kita dipanggil oleh Allah. Kematian datang pada kita suatu hari nanti. Mungkin bisa kita bayangkan suatu hari nanti pasti itu akan datang. Saudara-saudara datang. Nah, kalau dikisahkan dalam sebuah riwayat itu, orang yang meninggal dunia itu rohnya itu masih ya mengikuti di atasnya sebelum dikuburkan. Dia bisa melihat saudara-saudara datang, tetangga-tetangga datang ya. Dalam sebuah riwayat Bapak Ibu, orang yang meninggal dunia mau diantarkan ke kubur, mungkin sudah dipanggul begitu, itu berpamitan sama 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, berpamitan dengan harta bendanya, tentu secara gaib. Jadi si jenazah tadi berpamitan, hai hartaku, mungkin rumahku, mobilku, tabunganku, dan seterusnya, hari ini aku akan menghadap Allah. Maukah kamu menemaniku? Apa yang bisa kamu lakukan, hai hartaku? Terus terang harta, selama di dunia ini aku cinta pada kamu. Siang malam aku cari untuk kamu. Bahkan kadang-kadang saya meninggalkan sholat hanya demi kamu hartanya. Hari ini aku akan menghadap Allah. Apa yang kamu lakukan hartanya? Hartanya menjawab Bapak Ibu ya. Mohon maaf Tuhan ya. Hari ini saya bukan milikmu. Itu hartanya. Saya sudah bukan milikmu. Saya milik ahli waris. Sudah begitu meninggal hartanya pindah ke ahli waris. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya hanya akan menyertai kamu 3 lembar kain kafan. Itu tok yang bisa diberikan harta. Begitu kecewanya sang jenazah. Kemudian yang kedua, berpamitan sama saudaranya atau keluarganya. Kalau yang meninggal, yang istrinya berarti pamitan sama suami. Hei suamiku ya. Kalau mungkin yang laki-laki berarti pamitan dengan istrinya. Hei istriku, hei anak-anakku, aku sangat mencintai kamu nak. Apapun aku lakukan, hari ini aku akan menghadap Allah. Apa yang bisa kamu lakukan? Hei istriku atau hei suamiku, anakku, saudara-saudaraku. Jawabnya apa Bapak Ibu? Saya antar bapak atau ibu atau istriku sampai kuburan saja. Setelah itu saya pulang kembali. Saudara-saudaranya pun itu hanya bisa antar sampai kuburan. Setelah itu pulang kembali. Kemudian pamitan yang ketiga Bapak Ibu dengan amalnya, amal perbuatan baiknya. Hai amalku, aku hari ini akan menghadap Allah. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan terhadap saya amal? Terus terang amal, saya itu benci sama kamu ya. Selama hidup di dunia itu saya benci sama kamu. Saya pasti tidak punya uang suruh sedekah ya. Baru sampai suruh sholat ya. Enak-enaknya tidur suruh berangkat pagi. Saya benci sama kamu amal. Apa yang kamu lakukan amal ya. Kadang-kadang amal kita ini kita tidak begitu suka kan? Tapi jawabnya amal apa Bapak Ibu? Ya Tuhan, saya siap mendampingi Tuhan menghadap Allah. Amalnya tanggung jawab Bapak Ibu.
siap mendampingi saya nanti yang mendampingi Tuhan. Saya akan menghadap Allah melindungi Tuhan. Ini amalnya yang bertanggung jawab. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita mumpung Bapak Ibu diberikan umur panjang oleh Allah, kita terus meningkatkan amal kita, termasuk kita kewajiban kita sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan ya. Ini amal yang luar biasa. Marilah kita lakukan dengan sepenuh hati kita, tidak karena yang lain tapi karena Allah. Karena amal-amal kita inilah nanti yang bisa menolong kita. Lebih-lebih ini di bulan Ramadan, di mana amalnya itu penuh lipatan yang luar biasa. Karena apa Bapak Ibu? Hari ini, tahun ini kita dipertemukan oleh Allah, kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Sungguh ini kenikmatan yang luar biasa. Kita nggak tahu loh Bapak Ibu, tahun depan itu kita menemui bulan Ramadan atau tidak, kita nggak tahu Bapak Ibu. Bisa jadi ini bulan Ramadan yang terakhir. Maka oleh Rasulullah SAW apa bil mauti mawituh, cukup kita itu mengingat kematian itu sudah merupakan nasihat bagi diri kita ya, untuk lebih terus meningkatkan ya, ibadah kita, amalan-amalan kita ya. Maka monggo Bapak Ibu, saya khususnya sudah mengajak diri saya sendiri, umumnya Bapak Ibu semuanya, untuk meningkatkan amal-amal kita khususnya di bulan Ramadan ini ya. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah ya. Waktunya sudah melebihi Bapak Ibu ya, sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadikan motivasi bagi diri kita masing-masing untuk terus meningkatkan ibadah kepada Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya subhanallah, barakallah, jazakumullah khairan katsiran Pak Amal. Hari ini untungnya sangat